Foto. Mungkin bagi orang awam juga terkait pajak khusus ini tidak terlalu mengerti. Sebetulnya nantinya dampak langsung ke masyarakat, khususnya dari mungkin banyak yang mengkhawatirkan harga kuota nantinya akan naik karena pajak khusus ini. Apakah memang ada arah ke sana menurut Anda, Pak Sarwoto? Ya, sebenarnya kalau kita membicarakan pajak untuk ICT itu adalah bukan hanya BHP saja ya. Ada istilah yang namanya beban regulasi. Nah, beban regulasi itu selain tadi BHP frekuensi, ada BHP penyelenggaraan, ada juga dihitung pajak-pajak IMB dan seterusnya lah. Banyak sekali komponennya dan ada suatu studi di mana kalau beban regulasi itu melebihi 12%, itu juga pemerintah meyakini maka akan mempengaruhi sustainability atau kesehatan dari para operator itu. Nah, sebenarnya titiknya di situ. Kita akan lihat satu persatu apa saja itu yang akan terus membebani. Nah, kita tahu bahwa yang namanya telco itu kan sangat erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Nah, sekarang ini seperti tadi Pak Ian sampaikan, kalau bicara beban BHP frekuensi yang akan lari ke pendapatan bukan pajak atau PNBP, maka hari ini yang sedang hot topic adalah frekuensi 5G contohnya ya. Nah, frekuensi 5G ini kan juga masa depan daripada telco itu sendiri. Karena dia bisa dipakai untuk melayani fixed broadband, mobile broadband, kemudian juga untuk IoT ya. Dan tiga-tiganya itu kan masih tumbuh ya, terutama IoT tumbuh besar. Nah, ini perlu dicarikan suatu formula, bukan hanya yang formula konvensional, di mana kalau ada inflasi naik, maka tarifnya naik, ya seperti itu kan kurang pas ya. Oleh karena itu kita bisa duduk bersama dengan pemerintah, bagaimana membicarakan insentif ini, khususnya untuk teknologi baru maupun yang existing gitu. Nah, mengapa ini penting? Karena semakin besar beban tadi akan berat buat para pelaku operator khususnya itu untuk berinvestasi, sedangkan transformasi digital ataupun digital ekonomi ini masih memerlukan sekali banyak kapasitas baik di pusat industri, perkotaan maupun penyebarannya yang tadi disampaikan di daerah 3T. Dan ini semua harus dilihat secara menyeluruh sebagai suatu kekuatan untuk bisa diseimbangkan agar telco yang tadi 95% itu kapasitas investasinya ada di mereka, itu tetap bisa melayani dan tumbuh, sementara pemerintah juga yang mempunyai tugas untuk membangun daerah 3T dan juga digitalisasi pemerintahan yang membuat pemerintahan lebih efisien itu bisa bertemu dan ada solusinya. Saya rasa demikian. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Ian. Pak Ian, dengan adanya pajak khusus ini di sektor telco begitu ya, apakah Anda melihatnya nanti juga akan mempengaruhi dari investasi yang tentunya juga akan masuk di sektor telco kita? Ya, dengan sendirinya memang akan mempengaruhi investasi di sektor telekomunikasi. Seperti diketahui ya bahwa tadi ada penggunaan frekuensi, kemudian juga ada juga sektor-sektor lain ya yang menggunakan pajak-pajak tambahan juga ya. Nah, yang di sini ini memang secara operator telco ini menginginkan adanya pengurangan dari misalnya pengurangan biaya investasi, tapi bukan berarti investasi itu investasi mereka membangun sebenarnya, tapi investasi untuk pembayaran PNBP tadi. Investasi untuk pembangunan tetap mereka akan mengalokasikan cukup besar ya. Nah, dengan adanya insentif dari pemerintah ini, maka pembangunan mereka, beban pembangunan atau kewajiban mereka untuk membangun seluruh wilayah Indonesia ya, karena memang disebutkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, jika pemakaian frekuensi yang tidak optimal bisa diambil lagi oleh negara ya, maka ada kewajiban sebenarnya
Kalau pembangunan itu sudah merata ke seluruh Indonesia, maka seluruh operator seluler ada kewajiban mereka untuk membangun di seluruh Indonesia juga. Jadi tidak ada istilah, tidak ada sinyal gitu. Memang yang paling berat di saat ini adalah masalah pembangunan ya, untuk daerah-daerah yang istilah kita profitnya masih kurang lah, yang secara bisnis masih kurang layak, tetapi di sana memang sangat memerlukan. Senjangan digital itu akan membuat nanti akhirnya secara bisnis pun akan jadi layak juga. Ini yang harus diperhatikan pemerintah. Jadi bagi saya tadi, dengan sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi, nomor satu adalah manfaat. Jadi apapun yang diperoleh dari operator tentang frekuensi atau apapun yang bilang telekomunikasi, nomor satu adalah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kemudian yang kedua adalah adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, untuk mendapatkan layanan digital. Demikian. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Sarwoto. Pak Sarwoto, sebetulnya dilihat dari beban pajak di sektor telco kita begitu ya secara keseluruhan, yang mana juga dibebankan pada perusahaan, apakah Anda di-compare atau dibandingkan dengan sektor telco di negara lain, beban pajak kita cukup kompetitif di sana? Ya, sekarang ini dari beberapa catatan yang ada di Mastel itu, telco baik itu yang bergabung di ARSI maupun di APSI menyampaikan bahwa beban ini sudah mendekati 12% dari total revenue, sehingga tolonglah dilihat lagi agar kami lebih sehat lah gitu. Jadi ini masih ada suatu warning gitu. Kalau lampu merah itu ini sudah kuning menuju merah gitu. Nah, bukan tidak ada solusi, kita bisa ada solusi, kita ketemu saja membicarakan ini dengan pemerintah. Saya rasa pemerintah juga terbuka untuk ini, tetapi sebagaimana biasalah, kalau kita itu memberi insentif, tadi disampaikan benefitnya harus jelas gitu. Bukan kita misalkan ada insentif, udahlah yang namanya 5G frekuensi itu kita bebaskan dulu lah selama 3 tahun misalnya. Nah ini kan sama dengan yang kita sebut insentif itu sama dengan investasi pemerintah gitu. Kalau 3 tahun dia tidak dapat PNBP dari BAP frekuensi untuk 5G, maka harus dipastikan selama 3 tahun itu benefitnya bisa dihitung dan bisa dibuktikan ada gitu. Bukan kita dikasih kemudian take it for granted gitu. Saya rasa ini adalah suatu solusi yang fair terhadap telco.